Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah akhir untuk mata kuliah analisis Fourier saya. Saya Farul Fadwijaya di sini akan membicarakan topik tentang teorema Dirichlet. Jadi kita masuk pada pendahuluan terlebih dahulu, yaitu teorema Dirichlet ini dia berhubungan dengan topik teori bilangan. Kita ketahui secara umum bahwa pertama terdapat tak hingga banyaknya bilangan prima, dan ini sudah dibuktikan oleh Euclid beberapa ribuan tahun yang lalu bahkan. Kemudian di sekitaran tahun 1800-an, Dirichlet kemudian mengembangkan hasil daripada Euclid ini, yaitu hasilnya itu berupa jika Q dan L bilangan bulat positif yang relatif prima, maka terdapat tak hingga banyaknya bilangan prima berbentuk L tambah Q dengan K-nya adalah bilangan bulat. Pembuktian dari teorema ini sendiri akan memanfaatkan pengaplikasian dari analisis Fourier berhingga, khususnya di grup abelian Z bintang Q. Z bintang Q di sini adalah grup berisi bilangan kelas residu modulo Q, tapi dengan bilangannya itu dia relatif prima juga dengan Q. Kemudian di sini kita perkenalkan apa yang dinamakan dengan fungsi Riemann zeta, yaitu untuk S besar 1, fungsi Riemann zeta ini didefinisikan sebagai zeta S adalah sigma daripada 1 per n pangkat S, n-nya bergerak dari 1 sampai tak hingga. Dari fungsi Riemann zeta ini kita punya suatu teorema yang biasa disebut sebagai formula perkalian Euler, yaitu untuk setiap S besar 1 berlaku zeta S itu yang mulanya adalah penjumlahan, dia bisa dinyatakan sebagai produk daripada 1 per 1 dikurang 1 per P pangkat S. Dengan perkaliannya ini dilakukan untuk semua P adalah bilangan prima. Dan menggunakan hasil formula perkalian Euler sebelumnya, kita dapat membuktikan bahwa deret daripada sigma 1 per P itu adalah divergen. Jadi penjumlahan bilangan-bilangan prima yang dibalikkan juga adalah divergen. Analoginya sama seperti deret harmonik. Dan untuk teorema ini buktinya tidak akan ditampilkan di sini. Sekarang kita melihat ilustrasi dari teorema Dirichlet. Jadi di sini diperkenalkan terlebih dahulu suatu karakter. Jadi karakter di G-nya adalah sebuah grup, adalah fungsi dari elemen-elemen grup menuju S1. S1 di sini adalah bola satuan berdimensi 2, jadi dia adalah lingkaran yang memenuhi E daripada A kali B sama dengan EA dikalikan EB untuk semua A dan B anggota G. Contohnya di sini misalkan karakter di Z bintang 4, di mana Z bintang 4 kita ketahui isinya hanya ada 1 dan 3, itu bisa kita definisikan dengan di sini disimbolkan dengan Ci, yaitu Ci1 sama dengan 1 dan Ci3 sama dengan min 1. Kemudian yang karakter yang mulanya ada anggota-anggota di G, domainnya, kita dapat memperluasnya menjadi seluruh bilangan bulat dengan mendefinisikannya sebagai Cn sama dengan 0 jika n-nya genap, dan sama dengan 1 jika n-nya itu modulo 1 terhadap 4, dan sama dengan min 1 jika dia modulo 3 terhadap kelas residu 4. Di sini kita akan masuk ke analisis Fourier berhingganya yang akan diaplikasikan nanti untuk pembuktian teorema Dirichlet. Misalkan grup abelian G-nya adalah Z bintang Q, kita tinjau suatu fungsi delta L di G yang dapat dipandang sebagai karakteristik fungsi L, yaitu didefinisikan sebagai sama dengan 1 jika n-nya kongruent L modulo Q dan sama dengan 0 untuk n lainnya. Kita ketahui bahwa kita dapat memperluas fungsi ini menjadi deret Fourier berhingga, yaitu delta L pangkat n sama dengan sigma daripada delta L topi delta LE topi dikalikan EN untuk E-nya semua karakter di G. Jadi E elemen G topi itu adalah karakter. Dengan koefisien-koefisien Fourier-nya ini, delta L topinya adalah seper kardinalitas G dikalikan sigma delta LM dikalikan konjugat daripada EM. Dengan M-nya seluruh anggota G. Atau itu bisa dinyatakan sebagai 1 per kardinalitas G dikalikan konjugat daripada EL. Sehingga setelah kita mensubstitusikan persamaan tersebut ke deret Fourier-nya, diperoleh delta L daripada N bisa dinyatakan sebagai 1 per kardinalitas G dikalikan sigma EL topi dikalikan EN. Dari karakter yang sebelumnya, maka bisa kita definisikan karakter Dirichlet, yaitu pertama kita melihat bahwa fungsi delta L itu dapat diperluas ke seluruh Z dengan mendefinisikan delta L sama dengan 0,
apabila M dan Q relatif prima. Dan kemudian untuk karakter sendiri dari suatu grup itu dapat diperluas ke seluruh Z dengan mendefinisikannya sebagai Cm sama dengan M jika M dan Q relatif prima, dan untuk yang M dan Q tidak relatif prima kita definisikan sebagai 0. Jadi, ekstensi dari karakter trivial sendiri nanti selanjutnya akan dinotasikan dengan C0. Jadi secara umum karakter derivat itu didefinisikan sebagai fungsi daripada suatu bilangan bulat ke suatu bilangan kompleks yang memenuhi ketiga sifat berikut, yaitu C berperiode Q, Cn tidak sama dengan 0 jika dan hanya jika dia relatif prima, dan C bersifat multiplikatif. Dari hasil pengamatan kita sebelumnya, kita dapat menunjukkan kesamaan berikut berlaku, yaitu bahwa delta L daripada M bisa dinyatakan sebagai 1 per Tothian function daripada Q. Jadi ini adalah banyaknya bilangan dari 1 sampai Q yang relatif prima dengan Q, dikalikan sigma daripada CL konjugat dikalikan CM. Dari hasil ini kemudian kita dapat melanjutkannya dengan memandang bahwa sigma daripada 1 per P pangkat S dengan P-nya kongruent L dapat kita manipulasi seterusnya hingga menjadi persamaan satu berikut. Dan yang sebelumnya yang persamaan satu ini kita lihat bahwa oleh karena hanya terdapat berhingga banyaknya P yang habis membagi Q, maka teorema Euler akan mengimplikasikan suku pertama pada ruas kanan, yaitu yang sigma 1 per P pangkat S ini dengan P-nya tidak habis membagi Q, dia akan divergen saat S-nya menunjuk 1 dari kanan. Dengan demikian, teorema Dirichlet akan terbukti apabila kita dapat menunjukkan pernyataan berikut berlaku, yaitu jika C adalah karakter Dirichlet non-trivial, maka sigma daripada Cp per P pangkat S untuk P-nya bilangan prima terbatas saat S-nya menunjuk 1 dari kanan, yaitu ini adalah suku kedua di ruas kanan, persamaan 1 di atas. Untuk membuktikan yang teorema sebelumnya, kita perkenalkan dulu apa yang dinamakan dengan fungsi L Dirichlet. Yaitu misalkan S besar 1 dan C suatu karakter Dirichlet, fungsi L Dirichlet akan didefinisikan sebagai L dengan parameternya ada S dan C, itu sama dengan sigma daripada Cn per N pangkat S dengan N-nya dari 1 sampai tak hingga. Dan fungsi L Dirichlet ini memiliki analogi yang sama hasilnya dengan formula perkalian Euler yang kita tunjukkan sebelumnya, yaitu jika S besar 1, maka fungsi L Dirichlet ini yang mulanya adalah sum, penjumlahan dapat dinyatakan sebagai produk dari 1 per 1 dikurang Cp per P pangkat S. Untuk P-nya dilakukan untuk semua bilangan prima. Sehingga berdasarkan teorema sebelumnya, kita dapat memperoleh jika kita logaritmakan kedua sisi daripada formula perkalian Dirichlet sebelumnya, kita peroleh logaritma daripada fungsi L Dirichlet dapat dinyatakan sebagai sigma Cp per P pangkat S ditambah O1. Jadi jika ruas kirinya ini, yaitu L1, C adalah berhingga dan tak 0, maka logaritmanya akan terbatas. Dan akibatnya ruas kanan juga harus terbatas, sehingga suku pertama di sini, yaitu sigma Cp per P pangkat S haruslah terbatas ketika S menunjuk 1 dari kanan. Jadi dengan kata lain, kita akan membuktikan, untuk membuktikan teorema Dirichlet, kita harus membuktikan teorema berikut berlaku, yaitu jika C-nya bukan karakter trivial, maka fungsi Dirichlet 1, C adalah tidak sama dengan 0. Dan untuk pembuktian teorema ini sendiri, kita harus membagi atas dua kasus, yaitu apabila C-nya bernilai kompleks dan apabila C-nya bernilai real. Jadi kalau C-nya bernilai real, artinya dia hanya ada 3 kemungkinan, yaitu min 1, 1, atau 0 untuk nilainya. Pertama kita akan buktikan untuk kasus kompleks terlebih dahulu dengan kita membuktikan lemma berikut terlebih dahulu. Jadi lemma pendukung di sini yang pertama yaitu jika S besar 1, maka kita dapat membuktikan bahwa produk daripada fungsi Dirichlet S, C akan besar sama dengan 1 dengan perkaliannya dilakukan untuk semua karakter Dirichlet. Untuk pembuktiannya, jadi untuk lemma ini dituliskan buktinya, yaitu perkaliannya ini dapat kita tuliskan menggunakan formula perkalian Dirichlet, dan kemudian dengan manipulasi kita peroleh hasil seperti pada persamaan 2. Dan menggunakan hasil analisis Fourier berhingga untuk delta L sebelumnya, kita substitusi hasil Fourier delta LM ini ke hasil produk
perkalian dirikat L sebelumnya, sehingga dengan manipulasi kembali kita dapat menunjukkan hasilnya itu adalah dia besar sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke bukti utama yang untuk bahwa dirikat daripada 1, C dia tidak sama dengan 0, yaitu menggunakan di sini berikan lemma pendukung lagi, yaitu ketiga poin berikut. Dimana untuk yang lemma berikut buktinya tidak akan ditampilkan di sini. Sehingga untuk buktinya memanfaatkan ketiga lemma sebelumnya, kita bisa mengandaikan bahwa kita buktinya menggunakan kontradiksi. Jadi andaikan L1, C-nya sama dengan 0, maka untuk L1, C konjugat juga akan sama dengan 0. Karena C tidak sama dengan C konjugat, karena kita ketahui bahwa C-nya non-trivial, maka akan terdapat minimal 2 suku pada perkalian produk LS, C yang asimptotik dengan S kurang 1. Sedangkan suku yang mempengaruhi pertumbuhan hanyalah karakter trivial, dan dia hanya asimptotik terhadap sepel S kurang 1. Sehingga diperoleh perkalian tersebut akan menunjuk 0. Karena yang asimptotik S kurang 1 ada 2 suku, dan sedangkan yang asimptotik 1 per S kurang 1 hanya ada 1 suku. Sehingga nanti jika kita kalikan, dia pada dasarnya dia akan essentially asimptotik terhadap S kurang 1. Sehingga jika S-nya kita dekatkan menuju 1, nanti dia menjadi 0. Dan ini kontradiksi dengan hasil lemma sebelumnya lagi yang menyatakan bahwa perkalian daripada LS, C harusnya besar sama dengan 1. Dengan demikian terbukti untuk kasus kompleks. Kemudian kita masuk untuk kasus real. Di sini pertama diperkenalkan dulu alat bantu, yaitu yang dinamakan formula penjumlahan Euler-Maclaurin. Jadi formula penjumlahannya ini bisa dilihat sebagai persamaan berikut, yang ini dapat dipandang juga sebagai analogi untuk penjumlahan seperti pada integral parsial. Kemudian dengan mengaplikasikan formula Euler-Maclaurin ini adalah beberapa contohnya, yaitu kita dapat mengestimasi penjumlahan 1 per n menjadi logaritma n ditambah gamma ditambah suatu fungsi yang asimptotik terhadap 1 per n. Gamma di sini adalah biasanya apa yang disebut sebagai konstanta Euler-Mascheroni. Dan contoh lainnya adalah untuk sigma 1 per n pangkat setengah, itu bisa diestimasi menjadi 2n pangkat setengah ditambah C, suatu konstanta, ditambahkan O daripada 1 per n pangkat setengah. Kemudian di sini berikan juga beberapa lemma pendukung lagi, yang buktinya kembali tidak akan ditampilkan. Jadi, pertama, jika C adalah karakter dirikat, maka kita bisa lihat bahwa sigma daripada Cn akan besar sama dengan 0 untuk semua K, dan dia akan besar sama dengan 1 jika K-nya bisa dinyatakan sebagai L pangkat 2 untuk suatu L-nya bilangan bulat. Kemudian yang lemma kedua di sini untuk semua bilangan bulat 0 kecil a kecil b berlaku estimasi berikut. Jadi pertama, penjumlahan sigma Cn per n pangkat setengah itu untuk batas bawahnya n sama dengan a itu menjadi O daripada a pangkat min setengah, dan sigma Cn per n untuk n-nya dimulai dari A itu menjadi O daripada A pangkat min 1. Sehingga untuk bukti kasus real, pertama kita misalkan suatu fungsi fm, n, yaitu sama dengan Cn per n m pangkat setengah, dan definisikan Sn itu sebagai jumlahan parsial daripada sigma fm, n, dimana ini penjumlahannya dilakukan untuk semua m dan n bilangan bulat, dimana perkalian daripada m dikali n ini akan lebih kecil sama dengan n kapital di Sn. Jadi menggunakan lemma-lemma sebelumnya, kita dapat membuktikan lemma berikut, yaitu kita dapat mengestimasi Sn sebagai pertama, Sn akan besar sama dengan C kali rho n untuk suatu konstanta C besar 0, dan Sn itu bisa dinyatakan sebagai 2 dikalikan n pangkat setengah dikalikan fungsi dirikat 1, C ditambah O1, suatu fungsi yang terbatas. Untuk lemma berikut juga tidak akan ditampilkan buktinya. Jadi kita akan mengasumsikan lemma berikut berlaku. Sehingga jika L1, C-nya sama dengan 0, jadi di sini menggunakan kontradiksi kembali, maka dari poin 2 lemma di atas, kita peroleh bahwa akibatnya luas kanannya ini sisanya tinggal O1 sehingga Sn-nya terbatas. Akan tetapi kita bisa lihat bahwa dari poin pertama, jika Sn yang menuju tangga,
Jika n-nya menjuta hingga, maka Sn-nya pasti menjuta hingga. Karena ini dia Sn-nya besar sama dengan C rho n. Rho n-nya ini asimptotik terhadap logaritma. Sehingga terjadi kontradiksi. Dan akibatnya, haruslah fungsi diikat daripada 1, C ini sama dengan 0. Dan ini dengan demikian terbuktilah untuk kasus real bahwa fungsi diikat 1, C untuk C-nya non-trivial dia tidak sama dengan 0. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa bukti dari L 1, C tidak sama dengan telah selesai, dan ini mengimplikasikan teorema diikatnya telah terbukti, yaitu untuk setiap kelas residu modulo Q, di mana setiap elemen relatif prima dengan Q terdapat tak hingga banyaknya bilangan prima. Dan berikut ada referensi-referensi yang saya gunakan untuk makalah berikut. Sekian dan terima kasih.